semuanya. Dan tentunya pada kesempatan sore hari ini menjadi barokah untuk kami semua, Pak Ustadz. Barokah. Aduh, jangan panggil saya Ustadz. Diserang aja. Iya. Atau panggil saya Kiai. Oke. Iya. Terima kasih Pak Mr. Ong. Oke, Mr. Ong. Belum pakai Ustadz ya? Jangan. Oh iya. Insya Allah ke depan Ustadz Kiai menjadi titel yang kekal untuk sebagai jalan menyebarkan, menambah apa ya, kebanggaan kami sebagai umat Islam. Begitu ada anak muda yang begitu cerdas ya ibu-ibu, ini menjadi seperti yang saya bilang tadi, speechless sekali. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita masih bisa bersama-sama untuk mendengar sharingnya, menjadi motivasi untuk kami sebagai orang tua yang tentunya kami punya anak dan cucu, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita seperti pengalaman Mr. Ong tadi, begitu banyak dan luar biasa. Masya Allah, Masya Allah ya Bu ya. Dan alhamdulillah kita syukuri pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sini. Saya juga minta maaf karena telat dan menyesal sekali telat ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah jalan menuju kita membuka wawasan kita bahwa Islam itu benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Dan kemudian kami serahkan kepada Bapak Ustadz Bambang Guritno. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Tanya aja bro. Satu, dua. Apa saja tantangan setelah mualaf? Siapa dulu? Kenalan mulia. Kita kenalan dulu nih, monggo. Berdiri. Mic-nya mana? Siapa? Nama saya Tati Sumira, asli Madura. Mau nanya, apa saja tantangan yang dihadapi setelah mualaf? Terima kasih. Terima kasih. Saya simpan dulu satu ya. Satu, Ibu. dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya tanya Ustaz, maaf, apakah sudah merit? Bagaimana dengan mengatur waktu keliling dunia, ibaratnya keliling negara-negara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Saya berdiri enggak apa-apa ya. Atau duduk aja enggak apa-apa ya. Mengurangi rasa sepan. Berdiri aja. Oh, berdiri aja biar kelihatan. Biar kelihatan. Saya udah keringetan semua deh. Sayang ya. Ya. Saya itu sebenarnya itu agak gimana kalau pakai peci, kayak aduh gimana ya, saya pakai baju anak muda tapi ini kok sama ibu pengajian, jadi saya berusaha menyesuaikan dan menghormati majelis ini gitu loh ceritanya. Masa saya pakai rock and roll kan nggak mungkin ya. Izin Ibu, tantangannya setelah jadi mualaf itu apa? Satu, diusir dari rumah. Pasti ya, saya udah hidup mandiri zaman dulu ya. Itu pasti ya, orang mualaf itu tantangannya keluarga nomor satu ya. Out kau ya, sudah out sajalah demi Islam ya, demi keimanan saya ya. Oke, yang kedua, pertemanan saya terpecah belah. Saya itu kan background saya kan Cina-Cina ya, meskipun campur Jawa, Cindo gitulah ya kayak gitu ya. Ya itu orang Cindo itu agak sedikit apa ya, protektif terhadap lingkungannya sendiri. Kalau nggak mirip gitu ya, out. Berkelas. Ya berkelas gitu ya. Jadi out aja kau ya. Itu ya, jadi keluarga, relasi saya hancur ya, nggak apa-apa ya, insya Allah Allah gantikan. Sekarang kan punya keluarga banyak kan, ibu-ibu semua keluarga kita bapak ya semuanya. Nah, sebenarnya paling susah adalah Bu, belajar Bu. Saya tantangan saya masuk mualaf itu belajar mendalami agama Islam sampai saya pindah-pindah. Ini baru guru yang saya sebutin ya, belum guru-guru yang belum saya sebutin ya. Gofar Siddiq, Bapak Gofar Siddiq ya, Anistias Kuncoro ya, terus Bapak Imam Nahrawi ya, wah macam-macam dah ya. Bahkan Ibu kenal Najib El-Zirezi sama Habibur Rahman El-Zirezi. Najib El-Zirezi itu adiknya Habibur Rahman El-Zirezi, itu guru saya sastra Islam S1 yang Humaniora S1 tadi itu ya, dosen saya itu yang Habibur Rahman El-Zirezi yang lulusan Al-Azhar yang buat ayat-ayat cinta itu loh, novel sama ketika cinta bertasbih gitu. Nah, itu ya saya diajar 1 semester.
ya mata kuliahnya sastra Islam. Gimana menulis kisah-kisah Islam menjadi lebih realistik dan diterima oleh publik. Ya, itu memang sesuai dengan bidang beliau kayak gitu ya. Nah, itu tantangannya ya. Yang terakhir tantangannya apa coba Bu? Finansial Bu. Kenapa dalam Islam itu orang mu'alaf itu wajib dikasih salah satu bagian mustahik zakat, bener nggak? Iya, karena dari dulu mungkin Allah sudah tahu, Nabi Muhammad juga udah tahu kalau orang mu'alaf itu pasti kendala selain keluarga ya, keuangan, karena dia pasti akan di-cut semua pekerjaannya, relasinya semua out semuanya ya. Ya, itu saya paling berat waktu itu. Mr. Ong survive gimana ya? Waktu itu saya dibantu ini ya, Bapak Dr. Nur Yakin ini yang ngebantu saya, membiayai saya pertama. Kalau kuliah saya memang beasiswa, saya kuliah tidak bayar ya, saya memang beasiswa terus ya. Tapi kan namanya kuliah kan nggak mungkin kuliah-kuliah aja, memang saya mau makan buku kayak gitu ya, enggak ya, saya kan butuh makan ya. Itu waktu saya belum kerja, nyambi lah bahasanya, saya dibantu Bapak Nur Yakin, dan alhamdulillah saya sudah berusaha untuk bahasanya mengembalikan dulu uang-uang, meskipun beliau sebenarnya nggak mau, udah ikhlas aja, tapi kan namanya manusia, saya berusaha untuk kalau bisa kenapa enggak sih ya? Itu nggih Bu ya. Oke ya, sudah saya jawab nggih, sudah jelas ya. Terus terima kasih. Kemudian sudah married belum ya, ya. Belum, karena orang-orang kayak saya itu, saya punya ada perjanjian kerja dan macam-macam gitu ya, itu yang salah satunya menghambat saya kayak gitu ya. Dan saya itu mungkin karena tipikal orang kayak saya itu kan orangnya agak strict ya, agak disiplin dan sedikit frontal gitu loh, maksudnya A ya A, B ya B gitu loh. Orang kayak saya ini, jadi kadang orang-orang yang mau mendekati saya kayak kalau nggak ngerti betul saya, nggak kenal betul saya yang aslinya ya, mental semua kayak gitu ya. Apalagi kalau ya kalau perempuan misalnya, waduh ini anak muda gelarnya selangit nih, gimana gue kalau nggak setara pasti ditendang. Dan orang-orang sering mikirnya gini, Mr. Ong tuh kelasnya cewek-cewek orang kaya dan pinter-pinter, nggak kayak lu kayak gitu. Astagfirullah, nggak kayak gitu. Mr. Ong itu orangnya, ditanya orangnya tuh biasa aja. Naik motornya oke, naik mobil oke, naik kereta oke, naik pesawat oke gitu. Semuanya itu oke-oke aja kayak gitu lah. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ada perjanjian kerja yang menyebabkan saya. Aduh, jangan makan daging. Aduh jangan rahasia, itu rahasia produksi. Nanti muka saya yang imut-imut ini. Itu terterima ya. Pokoknya masih muda banget ya. Kalau saya bilang 17 tahun juga nggak percaya gitu ya. Kayak gitu nggih, itu nggih Bu. Atau satu lagi mau tanya, makanannya apa? Tadi mau tanya makanannya apa sih? Mesti kok bisa pintar banget anak saya makan apa nih? Makanya vegetarian. Saya vegetarian, kecuali kalau misalnya ada orang yang misalnya saya percaya banget sama dia untuk mengelola, contohnya daging sedikit ya. Daging itu saja saya mungkin jajan saja, tapi itu saya tidak terus-terusan. Harus orang yang saya kenal betul. Tapi saya hampir 98% saya sayuran. Seafood saya boleh, kayak ikan-ikan itu saya mulai makan ikan itu tahun 2001, 2022 saya masih makan udang dan cumi-cumi ikan itu sudah makan. Dulu sama sekali. Kenapa saya bisa terpengaruh vegetarian? Karena saya waktu itu jelasinnya susah ya pokoknya gitulah. Orang Buddha itu makanya biji-bijian, sayur-sayuran, nggak boleh yang bernyawa gitu ya, nggak boleh sama sekali. Sampun nggih, saya sampun, saya kembalikan ke Ibu, nanti langsung Bapak Bambang, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Jibril itu lengkap dan hanya masuk Islam yang benar ya. Para teknokrat barat juga begitu. Orang-orang profesor terkenal justru masuk Islam karena ada beberapa fenomena alam yang saya pernah terangkan pada ibu, dua laut yang berbeda warna, berbeda rasa mengalir bersama ya. Yang satu ikan, yang satu coklat, ikannya juga yang satu pahit, yang satu getir. Itu kan bukti bahwa Quran sudah ada, seperti itu. Tidak ada kita ulangi ada, ya, dan seterusnya. Dan hanya orang-orang pemikir yang punya akal dan pikiran sehingga masuk Islam seperti Mas Ong ya. Ini masih sangat muda, berapa sekarang 35?
Bukan adik ibu yang mau apa memangku. Gitu ya. Ya oke. Jadi biar lebih dekat apa kita mengenal Mr. Om. Tadi yang terangkan tuh banyak juga yang teman saya temannya. Seperti ini Nurul Muhammad ini juga sahabat saya, ya, sahabat saya. Ini juga teman saya. Kemudian ini sahabat karib saya. Profesor Rozia. Ya, dan saya S1, S2 saya itu Islam Syariah. Ya. Kemudian bukan satu kampus Unisula. Ya. Kemudian saya ambil juga MBA di Institute of Manila ya, di Filipina. Kemudian dokter saya juga syariah dari Sun Ampel Erlangga ya. Dan insya Allah guru besar saya juga guru besar Islam Syariah ya. Gunarto juga sahabat saya, semua teman saya ya. Jadi Pak Toha, Pak Minta itu saya kenal semua karena saya memang salah satu pengurus alumni Unisula. Ya, jadi itu saya paham betul pemikiran Mas Om ini yang sangat heterogen dan nanti yang memutuskan menjadi mualaf. Gitu ya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua saya tanya pada ibu semua. Sudah banyak saya sering tampilkan masalah toriko, masalah hakiko, masalah mariyah kan. Karena sudah 6 tahun saya ngajar ini. Jadi kalau coba catatannya itu sudah tebel, sudah 6 tahun ya. Udah jadi skripsi ya? Iya, belajar wudhu, belajar sholat yang betul, macam-macam itu ya. Itu semua ada di catatan ibu semua ini ada semua. Kemudian tadi yang mu'alaf tadi itu. Masih ada ingat catatannya mu'alaf? Ayo. Ayat berapa mu'alaf Quran? Masa lupa catatannya Bu Irwan ya. Itu yang namanya mas-mas pos-pos jadi. Mahasiswa ya? Begitu diajar itu sorenya malamnya udah lupa lagi. Ada ingat surat apa yang memuat misal mu'alaf? Ayo ingat buka bukunya. Itu ya. Yang kedua saya bertanya, kira-kira mu'alaf itu berhak menerima zakat atau enggak? Mas Om ini berhak enggak? Dia orang kaya loh. Orang kaya. Mau kasih berapa juta? Mau kasih? Kalau pertama masuk kan sekarang memang udah kaya, tapi kalau dulu kan sekarang sudah mantan mu'alaf. Udah enggak hayakat. Awal-awal dia butuh seorang kongrat, awal-awal dia juga butuh zakat. Zakat berupa apa itu? Uang, dia udah banyak uang. Apa berapa? Ingat lupa semuanya catatannya. Alat sholat, ya, Quran, ya, sajadah, itu kan bisa diyakatkan pada para mu'alaf. Ya. Jadi kalau gitu kedatangan tamu ini ya, Mas Ong ini betul-betul luar biasa ya, ibu. Tapi sayangnya setelah diajar lupa terus itu kira-kira ya. Ya sebelum ada yang tanya lagi, masih di sini karena waktunya kan 10 menit lagi ada ya. 10 menit lagi. Ya, ada lagi pertanyaan nggak? Iya Bu. Jadi kalau sudah bicara mu'alaf itu sudah totalitas. Beliau muter-muter bertahun-tahun saya dengarkan secara luas tadi itu. Belajar itu baru menentukan masuk Islam. Itu ya bagus. Seperti Felix kan, Ustaz Felix itu kan juga muter-muter dulu ke mana-mana dulu. Baru dia menentukan Islam. Atau Profesor teman saya juga Syafi'i Antonio ya. Itu juga dari Cina juga kan, dari
teman-teman Cina yang masuk Islam tuh banyak karena jadi kecerdasannya. Ya, oleh karena itu mari sama kita syukuri kedatangan Mas Ong ini. Semoga bisa juga membaca untuk kita semuanya. Barangkali itu saja kita sampai simpulkan pada kesempatan hari karena menjelang maghrib dan saya punya kegiatan di Masjid Agung habis maghrib atas. Demikian lebihnya ya, Ibu ya. Oke, dan mari diminum dan kita tutup dengan doa. Apa? Boleh nggak Pak? Saya di sini saya mau ngetes pelajaran guru saya, boleh nggak Pak? Menutup doa boleh nggak Pak? Kita doa bareng boleh ya Pak? Pak Bambang sebagai guru saya izin ngetes ilmunya yang diajarin ke saya gitu ya. Ya izin ya. Mumpung di sini ya, Ibu Bapak ya. Terima kasih sebelumnya Pak Kiai Bambang. Ternyata sama-sama uni surah gitu ya. Saya izin mungkin langsung saja karena waktunya sudah mepet ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa rika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.